واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar, yang kemudian nanti insyaallah akan kita lanjutkan pengkajian kitab Syarah Al-Warqat, dan berikutnya insyaallah kitab Adabut Talib ma'a Syekhi. Kita mulai terlebih dahulu di pembahasan Al-Qadha wal Qadar, masalah yaitu dalil-dalil martabat al-khalq. Dalam masalah takdir, dalil-dalil martabat al-khalq, martabat yaitu penciptaan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, mana itu merupakan salah satu martabat atau unsur terpenting dalam masalah takdir. Pada pertemuan yang lampau kita telah membahas yaitu ayat Allah Azza wa Jalla di surat As-Saffat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ayat tafsiran ayat ini As-Saffat 96, yaitu Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan ma di sini adalah isim mausul, yaitu Allah Ta'ala menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian perbuat. Ya, namun Qadariyah, Jabriyah, mereka menafsirkan wa ma ta'malun di sini ma nafiyah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya Allah Ta'ala menciptakan kalian sedangkan kalian itu tidak beramal, tidak melakukan. Berarti semua ini ijbar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut aliran aliran Jabriyah, dan itu menyimpang. Tentu saja akidah Ahlussunnah tidak seperti itu. Kita akan membahas berikutnya dalil kedua dari Al-Qur'an Al-Karim yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, yaitu dimulai dari perkataannya, wa qad waradat ayatun katsiratun tadullu dalalatan wadihatan ala anna kulla syai'in mimma fi hadzal kauni makhluqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ada banyak sekali ayat
yang banyak ya, tadullu dalalatan wadihah, yang penunjukan yang jelas bahwasanya segala sesuatu di semesta ini, mimma fi hadzal kaun, segala sesuatu di semesta ini adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla, makhluk milik Allah, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad waradat hadhihi al-ayatu bilafzil umum. Ayat-ayat ini juga terwiridkan dengan lafal umum seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Ini umum. Kulli syai'. Juga dalam ayat lainnya kata Allah Azza wa Jalla, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Itulah Rabb kalian, itulah Allah Ta'ala Rabb kalian, pencipta segala sesuatu. Maka keberadaan kullu di sini menunjukkan ini lafal sighah min siyaghil umum. Ya, maka dikatakan oleh sebagian usuliyun bahwasanya lafaz kullu adalah aqwa siyaghil umum, sekuat-kuatnya uslub umum, sekuat-kuatnya lafal umum. Qala hafizahullah, wa hadhihi nususun wadihatun fi dalalati ala martabatil khalq. Ini adalah nas-nas yang begitu jelas ya, dalam yang menunjukkan akan derajat al-khalq, yaitu penciptaan, dalam masalah takdir. Wa qad ja'atil ayatul ula fi ma'radi inkarin an yakuna lisyuraka'i khalqun ka khalqihi subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama yaitu ayat pertama dalam rangka mengingkari adanya syuraka, adanya sekutu. Ya, itu ayat pertama maksudnya di pembahasan yang lampau. Sekutu, adanya sekutu, mengingkari adanya sekutu dalam urusan penciptaan, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala lakukan dari masalah penciptaan. Yaitu kata Allah Azza wa Jalla, qul ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian ukir sendiri? Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian mengukir itu pun Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kenapa kalian menyembah hasil dari perbuatan kalian, yang mana kalian itu makhluk Allah? Perbuatan kalian mengukir sesembahan itu juga makhluk Allah, dan sesembahan tersebut pun juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana ya? Dan kemudian wa tadullu ala fanafa dzalika subhanahu amiran rasulahu an yuqarrira hadhihi al-haqiqati allati tufassilu fil amr. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan hal tersebut, adanya musyarik dalam urusan khalq. Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan itu selagi Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya agar mentakrir, menegaskan hakikat ini yang merinci dalam urusan dalam perkara ini. Wa tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wa infiradihi bil khalqi wa rizq. Dan hakikat ini menunjukkan akan kemahaesaan Allah Azza wa Jalla, menyendirinya Allah Azza wa Jalla dalam urusan menciptakan dan juga merezekikan. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Ra'd, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan Dia itu Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa lagi maha perkasa. Qahhar di sini artinya keperkasaan yang melazimkan kemenangan yang absolut. Wa fi mawdi'in akhar
ja'at hadhihi al-ayatu li bayani qudratillahi ta'ala wa kamalihi wa dalaili wahdaniyatihi. Dan di tempat lain, di ayat lain, ayat yang seperti ini pun datang untuk menjelaskan akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaannya serta petunjuk-petunjuk yang menunjukkan akan kemahaesaan Allah Azza wa Jalla. Yaitu di surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia wakil terhadap segala sesuatu, yaitu Dialah yang pantas untuk diperserahkan perkara akan segala sesuatu padanya. Qala rahafidhullah, amma al-ayatu tsaniyatu faqad ja'at aidha li bayani qudratillahi tammah. Adapun ayat kedua ini datang untuk menjelaskan apa? Menjelaskan akan kemahaesaan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang begitu sempurna, kemampuan Allah yang sempurna. Haitsu ja'ala li'ibadihi al-laila wan-nahara. Thumma bayyana subhanahu annahu khaliqu kulli syai'. Yaitu menjadikan untuk hamba-hambanya malam dan siang, kemudian menjelaskan bahwasanya Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ats-tsalits, yang ketiga, apakah teksnya sudah ada? Alhamdulillah. Ats-tsalits wa qala ta'ala mumtannan 'ala as-sahabati radhiyallahu anhum ridwanullahi 'alaihim ba'da an amarahum bitathabbuti fi khabaril fasiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksud imtinan, yaitu menyebutkan minnah, menyebutkan karunia-Nya, yaitu karunia Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum setelah Allah Ta'ala memerintahkan para sahabat untuk tasabbut, tabayyun, klarifikasi terhadap kabar yang datang dari lisan orang yang fasik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan menyinggung minnah, yaitu karunia-karunia darinya kepada para sahabat. Kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian wahai para sahabat, anna fikum rasulullah, bahwa saya di tengah kalian itu ada Rasulullah. Ya, ada Rasulullah. Ini suatu kenikmatan, ya, di tengah kalian ada Rasulullah. Dan Allah Ta'ala mentakbirkan di sini anna fikum. Fikum, di tengah kalian, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaur di tengah kaum muslimin. Bukan menyendiri dan bersikap eksklusif dan tidak pernah mau didatangi orang, bukan. Melainkan Rasulullah SAW fikum, di tengah-tengah kalian. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amni la'anittum. Seandainya ya yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah SAW mentaati kalian dalam banyak perkara, maka itu akan menjadi keresahan dan kesulitan, akan menjadi anat keburukan untuk kalian. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dan ini syahidnya di sini. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya iman pada diri kalian, membuat kalian menyukai keimanan. Maka ini Allah yang menciptakannya. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala menghiasi keimanan di kalbu-kalbu kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kalian benci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka ini adalah orang-orang yang terpelajar, terbimbing. Wasyahidu qauluhu, di sini syahidnya untuk masalah khalq dalam martabat at-taqdir.
atau di antara maratibul takdir yaitu al-khalq. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan. Qala فهو سبحانه هو الذي جعل الإيمان محبوبا أو أحب الأشياء إليكم. Maka dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan iman itu dicintai, atau iman itu menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh kalian. Itu Allah Ta'ala yang menciptakannya. Wa huwa alladhi hassanahu bitaufiqihi wa qurbihi minkum. Dialah Allah yang mempercantiknya, memperbagus iman dengan taufik darinya dan dengan sebab dekatnya Allah daripada kalian, terhadap kalian. Wa huwa alladhi ja'ala ma yudaddul imana minal kufri wal fusuqi wal isyani makruhan 'indakum. Dialah Allah pula yang menjadikan lawan dari iman yang berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan sesuatu yang dibenci oleh kalian. Jadi hidayah milik Allah. Kecintaan seseorang kepada ketaatan, kepada iman, itu merupakan karunia dari Allah. Kebencian seseorang terhadap kefasikan, kemaksiatan, kekufuran, itu juga merupakan karunia dari Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang menjadikannya seperti itu. Wa dzalika bima awda'a fi qulubikum min karahati syarri wa adami iradati fi'lih. Dan itu berupa apa? Berupa apa yang Allah titipkan pada kalbu kalian, yaitu berupa hal, yaitu kebencian terhadap keburukan dan tidak ingin untuk melakukan keburukan tersebut. Fal fa'ilu fi kulli dzalika huwa Allah. Pelaku semua itu, yaitu yang menitipkan dan memberikan rasa seperti itu adalah Allah Azza wa Jalla. Qala hafizallah, wa hunaka ayatun ukhra katsiratun tadullu ala anna Allah Ta'ala huwal mudhill wal hadi. Dan juga banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah lah, dialah yang al-mudhill, yang menyesat, yang menjadikan kesesatan, wal hadi, dan memberikan petunjuk. Fama yahdi man adalla Allah, kan gitu. Siapa yang bisa memberi petunjuk terhadap orang yang telah Allah Ta'ala sesatkan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula wal muayyidu li'ibadihil mu'minin. Allah pula yang menolong hamba-hambanya beriman. Wal hazimu li'a'daihim. Dan Allah pula yang mengalahkan musuh-musuh orang beriman. Wa annahul mudhiku wal mubki. Dan Allah pula yang membuat tertawa dan membuat menangis. Wal mumitu wal muhyi. Allah pula yang mematikan dan menghidupkan. Wa kullu dzalika dalilun ala martabatil khalqi. Semua itu menunjukkan apa? Menunjukkan martabat al-khalq, penciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقد أورد ابن كثير عند تفسيره لآية الحجرات السابقة حديثا يدل على هذه المرتبة. Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu juga menyebutkan, menuturkan untuk ayat-ayat Al-Hujurat yang tadi, wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsir min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dan sampai akhir ayat. Ibnu Katsir menyebutkan satu hadis yang menunjukkan martabat ini. An Ibni Rifa'ata Az-Zuraqi, dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi, beliau berkata, lamma kana yawma Uhudin وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي. Ya, istawu yaitu kalian buatlah saf, ya, dengan rapi sampai aku memuji Rabbku, aku melakukan puji-pujian terhadap Rabbku. Fasaru khalfahu sufufa. Maka para sahabat kemudian mereka berdiri bersaf-saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita tahu dalam peperangan safnya para sahabat ya seperti bunyan marsus. Seperti bunyan marsus. Maka kata Nabi SAW sebagai muthnian, yaitu memuji Rabbnya, memuji Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Allahumma lakal hamdu kullah. Ya Allah, untukmulah segala, milikmulah segala pujian seluruhnya. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabadta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan. Qabd di sini kan menggenggam, maksudnya menahan untuk hal yang engkau bentangkan. Kalau engkau bentangkan maka tidak ada yang bisa menahan. Wala basita lima qabadta, dan tidak ada yang bisa membentangkan jika engkau menahannya. Ini seperti Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima adlalta, dan tidak ada yang bisa memberi hidayah taufik ya, bagi orang yang telah engkau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita, dan tidak ada yang bisa memberi hidayah. Tidak ada yang bisa menyesatkan jika engkau memberikan hidayah. Wala mu'tiya lima mana'ta wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau mencegah, tidak ada yang bisa mencegah jika engkau memberi terhadap apa yang engkau beri. Wala muqarriba lima ba'adta wala muba'ida lima qarrabta, tidak ada yang bisa mendekatkan hal yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan akan hal yang engkau dekatkan. Allahumma busut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Ya Allah, bentangkanlah terhadap kami yaitu keberkahanmu, rahmatmu, keutamaanmu, rezekimu. Minta dibentangkan semua itu. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kenikmatan abadi yang tidak ada halangan dan tidak ada akhiran, tidak ada jatuhan, maksudnya tidak ada akhiran, abadi. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'ilah wal amna yawmal khawf. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kenikmatan di hari ketika adanya 'ilah, yaitu hari yang ketika kebutuhan yang sangat. Saya meminta kenikmatan saat itu, dan saya meminta al-amna yaumal khawfi, keamanan di hari ketika itu hari takut, hari yang penuh dengan rasa takut, yaitu hari kiamat. Kemudian Allahumma inni a'idzun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'ta. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau a'idz, yaitu pelindung dengan melaluimu dari keburukan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan keburukan apa yang telah Engkau cegah daripada kami. Ini bukan celaan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan lafal min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'ta. Apa yang Allah berikan kepada kita itu kadang-kadang syarr, keburukan, sebagai ujian, syarr. Dan apa yang Allah cegah daripada kita itu kadang-kadang juga merupakan syarr buat kita. Tetapi ada hikmahnya pastinya, bukan syarr mahmud, ya, bukan keburukan murni. Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kepada seseorang, Allah rezekikan rezeki yang mungkin buruk padanya, tetapi seorang muslim itu wajib untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenyataan yang pahit. Misalnya seorang muslim dia orangnya kalem, baik, namun kemudian Allah taala rezekikan kepada dia istri yang cerewet, bawel.
luar biasa ucapannya. Ya, ini di salah satu sisi kita katakan ini syarr, ini buruk, ya. Dan ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang pasti berhikmah. Maka seorang muslim tidaklah boleh dia menyesali takdir Allah Azza wa Jalla, atau dia mengatakan seandainya aku tidak menikah denganmu misalnya. Tidak usah. Jangan berandai-andai, melainkan silakan dia membaca doa ini di antara kalimatnya, Allahumma inni a'idzun bika min syarri ma a'taitana. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang Engkau beri. Ya, berlindungnya kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan ini. Wa syarri ma mana'ta, dan keburukan apa yang Engkau cegah. Jadi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala mencegah daripada kita mendapatkan hal tersebut. Allah cegah. Dan itu sesuatu yang buruk buat kita, karena bisa jadi pikiran kita kalut. Karena apa? Karena tercegahnya kita dari apa yang kita hasrati. Dan itu buruk buat kita. Maka bacalah doa ini, Allahumma inni a'idzun bika min syarri ma a'taitana wa min syarri ma mana'ta. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, buatlah kami mencintai iman. buatlah kami mencintai keimanan, dan hiasilah keimanan itu di kalbu-kalbu kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Dan buatlah kami membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan ini perlu sekali, karena banyak orang yang justru kebalik. Tentang iman dan perhiasannya itu malah bagi mereka itu sangat buruk. Giliran kefasikan, kemaksiatan, kekufuran, itu hati mereka condong kepadanya. Ini banyak sekali orang seperti ini. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang terbimbing. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, hidupkanlah kami dalam keadaan muslimin, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Ghairu khazaya wala maftunin. Ya, tanpa kehinaan, dan jangan sampai dalam keadaan terfitnah dengan itu semua. Allahumma qatil al-kafarata alladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, orang-orang kafir yang mencegah dari jalanmu, menghalangi jalanmu. Wa ja'ala alaihim rijzaka wa 'adzabak, dan berikanlah kesengsaraan darimu dan azab darimu. Ya, rijz ini ada rijz atau rijz, yaitu keburukan, kesengsaraan, azab. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitaba ilahal haq. Ya Allah, wahai ilahal haq, perangilah orang-orang kafir yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu ahlul kitab. Maka kata Syekh di sini, fatara fi hadzal hadithi al-iqrara bi anna Allah Ta'ala huwal fa'ilu li hadhihi al-umur. Maka engkau bisa melihat dalam hadis ini penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan hal-hal ini. Wa hadza dalilun ala martabatil khalq. Ini adalah dalil akan apa? Akan adanya martabat penciptaan. Baik, dalil dari sunnah insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang untuk kajian kitab Al-Qadha wal Qadar. Kita setelah ini lanjut di kajian Syarah Al-Waraqat insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.